Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 6 dan saya sendiri Taufifuddin Roziki NIM 51804111287 yang akan mereview film dokumenter berjudul Muter Panguripan dengan singkat, lengkap, dan jelas. Pada awal cerita kita bisa melihat hamparan sawah yang luas dengan seorang bapak yang diwawancarai yaitu Pak Ngatenu. Ia seorang petani yang menceritakan alasan beliau menjadi petani. Menurut beliau, menjadi seorang petani tidak perlu memikirkan banyak hal khususnya dalam menanam padi. Dalam penuturan beliau, jika tanamannya baik, maka hatinya ikut senang, begitupun sebaliknya. Banyak pekerjaan di sekitarnya, tetapi Pak Ngatenu memilih menjadi petani dikarenakan pekerjaan menjadi petani sangatlah mudah dan tidak memiliki resiko yang besar. Dari hasil pertaniannya Pak Ngatenu, sebagian hasil panen untuk modal dan sebagiannya lagi untuk dijual. Pak Ngatenu memakan hasil panennya sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tidak perlu membeli. Jika hasil panen gagal, Pak Ngatenu akan mulai lagi dan berpikir hari esok akan lebih baik. Tidak ada pikiran negatif dari beliau, semua dijalani secara positif apapun hasilnya. Pak Ngatenu sudah menjadi seorang petani selama 30 tahun. Baik, itu saja dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Bagas Adiatma, NIM 51804111298. Di sini saya ingin membahas tentang penerapan nilai Pancasila yang ada pada video yang berjudul Muter Paguripan. Penerapan nilai Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan nilai Pancasila dari sila pertama yang ada pada video tersebut adalah tetaplah bersabar jika terjadi gagal panen, karena kegagalan tersebut sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha untuk memperbaiki kegagalan tersebut. Insya Allah di masa yang akan datang akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Begitu juga dengan kita. Jika kita sedang menghadapi kegagalan dalam mengerjakan sesuatu, maka tetaplah bersabar dan janganlah berputus asa. Kita harus semangat berdoa dan terus berusaha untuk memperbaiki kegagalan tersebut. Maka dengan begitu Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dan hasil yang lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah penerapan nilai Pancasila pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan nilai Pancasila sila kedua dari video tersebut adalah para petani yang bekerja sama untuk membantu meningkatkan dan memanen hasil panennya berupa beras kepada pihak pemasaran. Untuk penerapan nilai Pancasila pertama dan kedua kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Bagus. Nilai Pancasila yang ketiga yaitu nilai persatuan Indonesia, mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Pada nilai persatuan ini, perilaku sikap para petani ditandai dengan adanya suatu perkumpulan. Nilai sila keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung arti bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nilai ini ditandai dengan adanya peranan pemerintah dalam memberdayakan dan membangun pertanian desa atas dasar daulat rakyat desa. Misalnya dengan adanya lembaga-lembaga yang berperan dalam perencanaan dan pembangunan di desa khususnya membangun masyarakat petani seperti LKMD dan KUD. Nilai Pancasila yang kelima yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bermakna sebagai dasar sekaligus tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah dan batiniah. Kaum petani adalah kaum yang tidak pernah mendapatkan keadilan secara sempurna. Ini dibuktikan dengan adanya penindasan terhadap kaum petani. Penindasan dalam arti kata ini adalah pemberian nilai harga yang rendah terhadap produksi petani, seperti beras. Beras produksi petani lebih murah harganya dibandingkan beras impor. Padahal Indonesia adalah negara agraris
yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Ini menunjukkan bahwa nilai keadilan pada petani tidak ada. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Gregi Giorgio Timothy, NIM 5180411277. Di sini saya akan membahas poin 3, yaitu tentang analisis mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Jadi, menurut kelompok kami, kebijakan yang seharusnya diberikan pemerintah kepada petani di Indonesia adalah: yang pertama, memberikan sosialisasi tentang pertanian agar menghasilkan produk yang bagus. Yang kedua, meningkatkan teknologi pertanian. Yang ketiga, meningkatkan dan menaikkan harga hasil pertanian yang sesuai dengan UMKM. Yang keempat, memberikan lahan kepada para petani sebagai tanda penghargaan. Yang kelima, memberikan pelajaran tentang penggunaan pupuk organik dan anorganik. Saya akan menjelaskan analisis dan solusi seperti apa masa depan pertanian di Indonesia. Kita tahu bahwa jumlah penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dikutip dari Badan Pusat Statistik, dalam waktu 10 tahun, jumlah penduduk Indonesia meningkat 13,7% dari tahun 2010, yang awal mulanya 237 juta jiwa menjadi 270 juta jiwa pada tahun 2020. Jika peningkatan jumlah penduduk yang tinggi ini terus terjadi, maka akan menyebabkan masalah ke sektor yang lain. Salah satunya pada luas tanah yang semakin lama semakin berkurang, dikarenakan penggunaan lahan untuk dijadikan tempat tinggal. Hal ini akan menjadi masalah yang serius, mengingat para petani akan kehilangan tempat untuk bercocok tanam. Dan solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu bisa menggunakan konsep pertanian secara indoor atau pertanian dalam ruangan. Konsep ini mulai dikenal di luar negeri seperti negara Jepang. Karena tidak seperti negara Indonesia yang memiliki iklim tropis, negara Jepang memiliki iklim subtropis, sehingga pancaran sinar mataharinya tidak sebagus di Indonesia. Kemudian, Jepang pun berinovasi menciptakan pertanian dalam ruangan. Penerapan pertanian ini menggunakan sistem hidroponik, aeroponik, dan aquaponik. Pertanian ini memproses data pencahayaan, suhu, kelembaban ke dalam komputer secara otomatis. Selain itu, dalam menerapkan pertanian ini, tanaman juga disusun secara vertikal ke atas sehingga tidak memerlukan lahan yang luas. Dengan menerapkan sistem pertanian dalam ruangan yang disusun secara vertikal ini, diharapkan mampu menjadi solusi jumlah luas lahan yang semakin lama semakin berkurang. Selanjutnya akan diteruskan oleh Rizky. Terima kasih Mas Rizal. Yang selanjutnya adalah penyebab anak muda zaman sekarang malas menjadi petani. Yang pertama, pola pikir anak muda zaman sekarang yang masih berpikir petani hanyalah pekerjaan rendahan yang tidak berpengaruh besar. Dan yang kedua, kurangnya perhatian pemerintah kepada sektor tani dalam negeri dan malah mendatangkan hasil tani dari luar negeri. Yang ketiga, ada ketinggalannya teknologi dalam bidang pertanian sehingga produk-produk yang dihasilkan masih kalah dari negara-negara lain. Lalu untuk solusinya mungkin kita bisa melakukan sosialisasi kepada anak-anak muda dan tentunya harus menaikkan harga jual tani di dalam negeri. Bahkan kalau bisa kita menjual ke luar negeri. Ya, sekian dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman sekalian mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.